Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil praktikum fisika hukum Newton dan momentum dan impuls. Yang pertama kami bahas yaitu hukum Newton. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang anggota kelompok bernama Adelia Dwita, Ahmad Kuroisin Ilyas, Diah Irisanti, Devi Trijayanti, dan Diva Kairunisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dari dilakukannya praktikum ini. Yang pertama, untuk mengukur besarnya nilai dari percepatan gravitasi bumi. Yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya percepatan gravitasi bumi. Selanjutnya, pengertian hukum Newton. Hukum Newton. Rumus hukum gravitasi Newton menjadi salah satu rumus yang ada dalam ilmu fisika yang ditemukan oleh Isaac Newton. Gaya gravitasi bumi sendiri adalah gaya tarik bumi pada benda di atas permukaannya ke arah pusat bumi. Rumus hukum gravitasi Newton adalah sebagai berikut. F sama dengan G dikali buka kurung M1 dikali M2 tutup kurung dibagi R2. F sama dengan gaya tarik yang terjadi antara dua benda. G sama dengan konstanta gravitasi umum di mana besar nilainya yaitu M1 dan M2 sama dengan massa dari masing-masing benda. R sama dengan jarak dari kedua benda tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada meteran, selotip kertas, bola kasti, bola tenis meja, stopwatch, dan gunting. Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan praktikum adalah: langkah pertama, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Langkah kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Langkah ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Langkah keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada tabel pengamatan. Analisis data bola kasti pada ketinggian 1,5, waktu rata-rata yang kita dapatkan yaitu 0,28, percepatan gravitasi yang kita dapatkan yaitu 38,3, G kuadrat dalam kurung MS kuadrat yang kita dapatkan yaitu 1466,8. Pada ketinggian 1,45, waktu rata-rata yang kita dapatkan yaitu 0,26, percepatan gravitasi yang kita dapatkan yaitu 43,0, G kuadrat dalam kurung MS kuadrat yang kita dapatkan yaitu 1849. Lalu pada ketinggian 1,4, waktu rata-rata yang kita dapatkan yaitu 0,18, percepatan gravitasi yang kita dapatkan yaitu 86,5, G kuadrat dalam kurung MS kuadrat yang kita dapatkan yaitu 7482,2. Lalu pada ketinggian 1,35, waktu rata-rata yang kita dapatkan yaitu 0,18, percepatan gravitasi yang kita dapatkan yaitu 83,3, dan G kuadrat dalam kurung MS kuadrat yang kita dapatkan yaitu 6938,8. Lalu yang terakhir ketinggian 1,3, waktu rata-rata yang kita dapatkan yaitu 0,22, percepatan gravitasi yang kita dapatkan yaitu 54,0, lalu G kuadrat dalam kurung MS kuadrat yang kita dapatkan yaitu 2916. Lalu percepatan gravitasi kita jumlahkan dan menghasilkan 305,1, dan G kuadrat dalam kurung MS kuadrat yang kita jumlahkan yaitu 206 332,8. Ketidakpastian relatif bola kasti, yaitu delta X sama dengan 1/n, yang dimana N adalah total percobaan. Lalu kita akarkan N dikali sigma E pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma E dibagi N dikurangi 1. Jadi delta X sama dengan 1/5 diakarkan 5 dikali 206 332,8 dikurangi dalam kurung 305,1 kuadrat dibagi 5 kurang 1. Lalu 1/5 diakarkan 1.031.664 dikurang 9.386,0 dibagi 4. Jadi 1/5 diakarkan 938.578 dibagi 4 sama dengan 1/5 diakarkan 484,4 sama dengan 4,47. Jadi KR-nya sama dengan delta X
dibagi G dikali 100% sama dengan 4,4 dibagi 61,2 dikali 100% sama dengan 7%. Jadi ketelitiannya yaitu 100% dikurang 7% sama dengan 93%. Maka ketidakpastian yang didapat bola kasti yaitu 7% dan ketelitiannya yaitu 93%. Analisis data bola tenis meja dari ketinggian 1,5 meter, waktu rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,24, percepatan gravitasinya yang kita dapatkan 52, G kuadrat kurung buka M per S kuadrat kurung tutup kita dapatkan 2704. Di ketinggian 1,45 meter, waktu rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,32. Di percepatan gravitasi kita mendapatkan 28,3. Di G kuadratnya kita mendapatkan 800,8. Di ketinggian 1,4 meter, waktu rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,3. Di percepatan gravitasinya kita mendapatkan 31,1. Di G kuadratnya kita mendapatkan 967,2. Di ketinggian 1,35 meter, waktu rata-rata yang kita dapatkan adalah 0,26. Percepatan gravitasinya kita dapatkan adalah 40 dan G kuadratnya adalah 1600. Di ketinggian 1,3 meter kita mendapatkan waktu rata-ratanya yaitu 0,24. Di percepatan gravitasinya kita dapatkan adalah 45,1. Di G kuadratnya kita dapatkan adalah 2034,01. Kita total percepatan gravitasinya yaitu 196,5. Total G kuadrat kurang buka M per S kuadrat kurung tutup yaitu 8106,0. Jadi ketidakpastian relatifnya yaitu delta X sama dengan 1 per N. N ini total percobaan berapa kalinya, yaitu A diakarkan N dikali sigma G kuadrat kurung tutup dikurangi kurung buka sigma G kurung tutup kuadrat per N dikurangi 1. Jadi 1 per 5 kuadrat dikuadratkan jadi 5 dikali 8106,0 kita kurangi kurung buka 195,6 dikurung tutup dan dikuadratkan. Kita bagi 5 per 1. Jadi 1 per 5 dikuadratkan mendapatkan hasil 4530. Kita kurangi 38259,3 per 4. Jadi 1 per 5 diakarkan 2270,7 per 4. Jadi delta X 1 per 5 akar 23,8 menghasilkan 0,97. Jadi ketidakpastian relatifnya yaitu delta X per G dikalikan 100%. Jadi 0,97 per 39,3 dikalikan 100% mendapatkan hasil 2%. Jadi ketelitiannya yaitu 100%, kita kurangi 2% mendapatkan hasil 98%. Maka ketidakpastian yang didapatkan bola kasti yaitu 2% dan ketelitiannya yaitu 98%. Berikut adalah gambar grafiknya. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari praktikum kali ini yaitu gaya gravitasi bumi ialah gaya tarik-menarik sebuah benda menuju pusat bumi. Bukti adanya gaya gravitasi sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika buah jatuh ke tanah. Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh ketinggian sebuah benda. Contohnya daerah pantai yang notabene-nya adalah dataran rendah cenderung memiliki gaya gravitasi yang lebih besar dibanding daerah pegunungan, yaitu dataran tinggi. Hal tersebut lantaran daerah pantai memiliki ketinggian tempat yang lebih rendah dari daerah pegunungan. Dari percobaan dan analisis data dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, hasil dari percobaan menggunakan bola kasti dan bola tenis untuk mencari percepatan gravitasi memiliki hasil yang berbeda-beda, tergantung dari gravitasi dan ketinggian saat melakukan percobaan tersebut. Yang kedua, massa benda tidak mempengaruhi hasil eksperimen karena kecepatan benda saat jatuh bebas tidak dipengaruhi oleh massa benda tapi dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang terakhir, faktor yang mempengaruhi percepatan gravitasi yaitu tergantung pada jarak dari pusat bumi, tergantung dari jaraknya terhadap permukaan bumi dan kepadatan massa bumi yang berbeda-beda. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan praktikum. Selanjutnya, topik yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu momentum dan impuls. Tujuan praktek. Tujuan yang pertama yaitu menentukan besar koefisien restitusi tumbukan antara bola dan bidang datar.
Dan yang kedua yaitu memahami tentang koefisien restitusi yang terjadi antara dua benda. Pengertian momentum. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak. Semakin sukar berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum bergantung pada massa dan kecepatan suatu benda, yang rumusnya P sama dengan M kali V. Pengertian impuls. Impuls adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu, yang rumusnya I sama dengan F kali delta T. Alat dan bahan yang digunakan adalah meteran, selotip kertas, bola kasti, bola tenis meja, stopwatch, dan gunting. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ketika melakukan praktikum adalah: langkah pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Langkah kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama. Langkah ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul. Langkah keempat, catat hasil 1 dan hasil 2 pada tabel. Langkah kelima, ulangi langkah ke-1 sampai ke-5, namun kali ini berbeda dijatuhkan ke meja. Langkah ke-6, ulangi langkah kedua, ketiga, dan keempat sebanyak 3 kali dengan merubah ketinggian pertama, lalu catat pada tabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis data bola kasti dari praktikum yang telah kami lakukan. Yang pertama, percobaan pada lantai. Dari ketinggian 150 cm dihasilkan 73 cm dengan koefisien restitusi 0,70. Percobaan kedua, dari ketinggian 145 cm dihasilkan 71 cm dengan koefisien restitusi 0,70. Percobaan ketiga, dari ketinggian 140 cm dihasilkan 60 cm dengan koefisien restitusi 0,65. Percobaan keempat, dari ketinggian 135 cm dihasilkan 55 cm dengan koefisien restitusi 0,64. Dan percobaan terakhir, dari ketinggian 130 cm dihasilkan 49 cm dengan koefisien restitusi 0,61. Maka rata-rata dari percobaan lantai adalah 0,66. Selanjutnya, percobaan pada meja. Yang pertama, dari ketinggian 150 cm dihasilkan 90 cm dengan koefisien restitusi 0,77. Yang kedua, dari ketinggian 145 cm dihasilkan 88 cm dengan koefisien restitusi 0,78. Yang ketiga, dari ketinggian 140 cm dihasilkan 87 cm dengan koefisien restitusi 0,78. Yang keempat, dari ketinggian 135 cm dihasilkan 82 cm dengan koefisien restitusi 0,78. Dan yang terakhir, dari ketinggian 130 cm dihasilkan 78 cm dengan koefisien restitusi 0,77. Maka rata-rata koefisien restitusi percobaan pada meja adalah 0,78. Selanjutnya, ketidakpastian relatif bola kasti pada percobaan di meja. Sebelum mencari ketidakpastian relatif, kita harus mencari delta X terlebih dahulu dengan rumus 1/n akar N sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung dibagi N kurang 1. Maka dapat kita peroleh 1/5 akar 5 dikali 3,03 dikurang buka kurung 3,08 tutup kurung kuadrat dibagi 4. Maka dihasilkan 0,02. Untuk ketidakpastian relatif dapat dirumuskan sebagai delta X dibagi rata-rata koefisien restitusi dikali 100%, maka dapat dihasilkan 2,6%. Untuk ketelitian yaitu 100% dikurang 2,6%, maka dihasilkan 97,4%. Maka ketidakpastian yang didapat bola kasti pada meja yaitu 2,6% dan ketelitiannya 97,4%. Untuk analisis data bola tenis meja di lantai, kita dari ketinggian 150 cm kita mendapatkan 88 dengan koefisien restitusinya 0,76. Di ketinggian 145 cm kita mendapatkan 84 dengan koefisien restitusinya 0,72. Di ketinggian 140 cm kita mendapatkan 70 dengan koefisien restitusinya 0,72. Di ketinggian 135 cm kita mendapatkan 62 dengan koefisien restitusinya 0,68. Di ketinggian 130 cm kita mendapatkan 57 dengan koefisien restitusinya 0,66. Kita rata-ratakan dan kita mendapatkan 0,57.
di percobaan di meja di ketinggian 150 cm kita mendapatkan 88 dengan koefisien restitusinya 0,76. Di ketinggian 145 cm kita mendapatkan 101 cm dengan koefisien restitusinya 0,83. Di ketinggian 141 meter kita mendapatkan 91 dengan koefisien restitusinya 0,81. Di ketinggian 135 cm kita mendapatkan 89 dengan koefisien restitusinya 0,81. Di ketinggian 130 cm kita mendapatkan 80 dengan koefisien restitusinya 0,78. Kita rata-ratakan dan kita mendapatkan 0,80. Ketidakpastian relatif, boleh tenis meja, kita mengambil meja, kita ubah ketinggiannya, kita ubah ke meter, dari sentimeter ke meter jadi kita ubah ke meter dengan 1,5 meter, kita mendapatkan 0,88, koefisien restitusinya 0,76, koefisien restitusinya kita pangkatkan 2 menjadi 0,58. Di ketinggian 1,45 meter kita mendapatkan 1,01 dengan koefisien restitusinya 0,83. Kita pangkatkan dan kita mendapatkan 0,69. Di ketinggian 1,4 meter kita mendapatkan 0,91 dengan koefisien restitusinya 0,80. Kita pangkatkan 2 mendapatkan 0,64. Di ketinggian 1,35 kita mendapatkan 89 dengan koefisien restitusinya 0,81. Kita pangkatkan 2 menjadi 0,65. Di ketinggian 1,3 meter kita mendapatkan 0,80 dengan koefisien restitusinya 0,78. Kita pangkatkan 2 dan kita mendapatkan 0,61. Kita total koefisien restitusinya kita mendapatkan 3,98. Di koefisien restitusi dipangkatkan 2 kita mendapatkan 3,17 totalnya. Oke, ketidakpastian relatif, boleh tenis meja, delta X sama dengan 1 dibagi N. N ini adalah total seluruh kita melakukan percobaan, maksudnya kayak kita melakukan percobaan berapa kali, terus kita akarkan N dikali sigma E pangkat 2, kita kurangi kurung buka E, sigma E kurung tutup pangkat kedua, kita bagi N dikurangi 1. Jadi delta X 1 dibagi 5, akarkan 5, kita ada 5 dikali 3,17, kita kurangi 3,98 akar 2, kita bagi 5 kurangi 1. Jadi delta X 1 per 5, kita akarkan 15,85, kita kurangi 15,84, terus kita bagi 4, terus kita mendapatkan delta X 1 dibagi 5, kita diakarkan 0,01, kita bagi 4, delta X 1 dibagi 5, 1 per 5 dikali akar 0,0025, sigma X 1 per 5 kita kali 0,05 mendapatkan hasil 0,01. Ketidakpastian relatif, delta X kita kurangi koefisien restitusi dan kita kalikan 100%, jadi 0,01 kita bagi 3,98 dan kita kalikan 100% mendapatkan hasil 0,25%. Jadi ketelitiannya 100% kita kurangi 0,25% mendapatkan hasil 99,75%. Maka ketidakpastian yang didapat bola kasti adalah 0,25% dan ketelitiannya adalah 99,75%. Jadi kesimpulannya yaitu momentum adalah sebuah nilai dari perkalian materi yang bermassa atau memiliki bobot dengan penggerak atau percepatan. Momentum akan berubah seiring dengan perubahan massa dan kecepatan. Semakin cepat penggerak suatu materi atau benda, akan semakin cepat juga momentumnya. Dan semakin besar momentum, maka semakin dahsyat kekuatan yang dimiliki suatu benda. Berikut adalah dokumentasi saat kami melakukan praktikum. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dengan ini presentasi kelompok 6 saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.